Halo guys, di video kali ini saya akan membandingkan kedua buah VGA card carry Hore low end dari AMD Radeon. Yang di sebelah kiri saya ini adalah RX 560 dari Dataland atau Digital Alliance, dan yang di sebelah kanan saya ini adalah MSI RX 550. Keduanya sama-sama yang versi VRAM 2GB ya, jadi ada juga yang versi VRAM 4GB. Dan FYI jangan salah guys, untuk yang RX 560 ini juga ada dua versi stream prosesor. Kalau kalian tahu RX 580 seperti misalnya dari brand Isurix, itu kan sama ya, stream prosesornya lebih rendah daripada RX 580 yang original, yang awal-awal keluar, misal dari brand Asus. Punya stream prosesor sebesar 2304, bukan 2048 seperti punya Isurix. Nah, di RX 560 pun ini sama. RX 560 keluaran awal itu punya stream prosesor 1024 dengan 16 compute unit atau 16 CPU. Sedangkan beberapa bulan setelahnya ya, ada rilisan lagi RX 560D yang punya stream prosesor cuma 896 dengan 14 compute unit. Ya, perbedaan performanya sih nggak terlalu signifikan banget. Tapi kan sayang ya, jangan sampai kalian tertipu membeli RX 560 yang cuma punya stream prosesor 896. Karena itu sebenarnya sama saja seperti RX 460 yang di rebrand. Kalau RX 560 yang benar harusnya punya 16 compute unit dan 1024 stream prosesor. Oke, jadi sekian aja pembukaannya. Langsung sekarang kita ke gaming benchmark-nya. Prosi untuk pengujian saya masih sama ya sejak dulu. Ryzen 7 1700 dengan RAM 16GB dual channel. Dan ini penampakan GPU-C untuk RX 560 1024SP guys. Bisa dilihat dari kolom shaders. Jadi langsung aja ya, tes game pertama. Di sini saya coba di salah satu game terberat yang saya punya, Far Cry 6. Resolusinya Full HD, grafis quality-nya low. FPS-nya dahsyat guys. Ya, maklumlah, kedua VGA ini jelas bukan diperuntukkan untuk game macam beginian. Walaupun resolusi masih bisa diturunkan sampai HD sekalipun, FPS yang didapat keduanya masih tergolong kurang playable. Mentok-mentok paling cuma di kisaran 20 FPS. Anyway, perbedaan keduanya secara angka terlihat sama. Nggak jauh dari 5 FPS. Tapi sebenarnya saya merasa di RX 560 patah-patahnya masih sedikit lebih ringan. Bahkan di RX 550 di beberapa scene sampai freeze lebih dari 1 detik. Tapi kebaca di aplikasi tetap 5 FPS. Begitu pula kalau kita lihat skor hasil in-game benchmark-nya. RX 560 malah lebih rendah 1 FPS dibandingkan RX 550. Oke, kita lanjut ke tes game kedua. Masih game AAA juga, Horizon Zero Dawn. Resolusinya Full HD, setting grafisnya Favor Performance alias low. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Ross said never go in places like this. But I have to find a way out. This valley is just a part of All Mother's embrace. Di game ini kedua VGA masih bisa mendapatkan FPS yang masuk akal. Bahkan untuk kaum carry Hore, FPS seperti ini termasuk mampu atau bisa dimainkan. Terutama di RX 560 ya, yang FPS-nya lebih tinggi kisaran 15-20%. Ada stuttering atau patah-patah ringan di beberapa scene yang saya rasa ini karena RAM terpakai hampir penuh guys. Imbas support ke VRAM yang cuma 2GB. Wajar lah karena ini di resolusi Full HD dan game AAA. Kalau game casual mah pasti nggak ada masalah. Jadi kita lanjut aja ke game AAA selanjutnya, Red Dead Redemption 2. Di sini saya berkendala dalam mengganti setting resolusi game ke Full HD. Gamenya ini menolak untuk memakai resolusi Full HD karena katanya VRAM terlampau kecil. VGA card nggak support. Ini keduanya sama ya, RX 550 maupun 560. Jadi saya pakai resolusi HD 720p dengan preset grafis low. Sayangnya di sini saya lupa mematikan phasing guys. Jadi perbedaan FPS kedua VGA nggak bisa terlihat jelas. Cuma di beberapa scene aja bisa terlihat beda yang cukup jauh. Tapi di scene yang memang RX 560 nggak mampu dapetin di atas 45 FPS, pasti auto diturunin ke 30 FPS.
Yang jelas di setting dan resolusi ini keduanya masih bisa playable. Sekarang kita coba di game FPS yang berat juga, Crysis 3 Remastered. Resolusi Full HD, texture resolution high, system spec low. Dave, Bandit, make the diversion. Prophet, let's go. Romeo Actual, this is Romeo 1. Our primary target is Tower 3 Delta 3. As soon as you get the hardware, we'll knock the bastard out cold. Dan ternyata kedua VGA masih bisa menjalankan game ini dengan cukup oke. Ya, nggak terlalu nyaman sih, karena di game FPS beginian kita minimal harus dapat 60 FPS supaya movement dan aim bisa perfect. Mungkin untuk RX 560 masih bisa dapetin di atas 60 FPS di resolusi yang lebih rendah. Tapi untuk RX 550-nya ya terima nasib aja lah. Pasti masih di bawah RX 560 dengan beda 10-15%. Assassin's Creed Valhalla, game AAA RPG yang punya story cukup bagus. Resolusi Full HD, grafis quality-nya low. My crew is in danger. I need to reach them. Di game dengan setting ini, lagi-lagi FPS kedua VGA nggak jauh-jauh dari 30 FPS. Sebenarnya not bad sih buat VGA dengan VRAM yang cuma 2 GB. RX 560 sedikit di atas 30 FPS dan masih bisa dibilang playable. Sedangkan RX 550 ini sangat tidak nyaman. Kita jelas harus pakai resolusi di bawah ini kalau mau main dengan nyaman dan bisa menyamai FPS RX 560. Oke, jadi mungkin sekian aja tes gaming AAA di kedua VGA card low budget ini. Sebagai penutup seperti biasa, saya sajikan hasil Unigine Heaven Benchmark dengan preset Extreme dan juga skor 3D Mark times Pi-nya. Dengan beda TDP atau tarikan daya listrik yang nggak terlalu signifikan dan sama-sama irit daya tanpa pin power tambahan, menurut saya kedua GPU AMD ini masih layak dibeli. Performanya jelas di atas iGPU Radeon Vega bawaan Ryzen 7 5700G sekalipun. Dan yang pasti keduanya nggak perlu pakai PSU yang mahal, PSU low budget pun cukup. Nah, sisanya yang menentukan adalah harga dan kondisi barang kalau kalian berencana beli bekas. Sekian video ini dan makasih udah nonton.